Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kenari Mania, ketemu lagi di channel Piorak Bird Lovers. Oke, saat ini saya sedang berduka teman-teman, karena ada satu anakan kenari saya yang baru menetas ternyata mati. Jadi anakan ini menetas tadi pagi teman-teman. Kemudian langsung segera saya berikan pakan tambahan untuk meloloh, yaitu telur puyuh dan juga sawi. Dan sekarang ini sore hari saya cek kembali untuk memastikan bahwa anakan yang baru menetas ini benar-benar diloloh dengan baik oleh indukannya. Dan setelah saya cek ternyata sudah mati teman-teman. Belum diketahui apa penyebabnya. Jadi sekarang kita akan cari tahu apa penyebabnya anakan kenari ini bisa mati di usia dini. Berdasarkan yang saya alami selama berternak kenari, jadi ada banyak faktor yang menyebabkan anakan kenari mati di usia dini, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang penyebab anakan kenari mati di usia dini. Langsung saja untuk penyebabnya. Jadi untuk faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan sekitar, teman-teman. Contohnya seperti terjadi perubahan suhu atau cuaca ekstrim secara tiba-tiba. Peristiwa ini akan menyebabkan pengaruh buruk bagi kelangsungan hidup ikan kenari, terutama pada saat masa-masa kritis seperti ini, teman-teman. Kemudian daerah sekitar sarang yang kurang aman. Ini biasanya seperti diserang semut, cicak, kadal, ular, atau tokek, teman-teman. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor sarang, teman-teman. Jadi lingkar sarang yang terlalu kecil. Ini biasanya terjadi pada anakan kenari dengan jumlah piikan cukup banyak, misalnya 3-4 ekor. Dengan lingkar sarang yang terlalu kecil sehingga kurang muat dan membuat piikan saling berdesakan. Akibatnya biasanya piikan kenari yang bungsu yang nantinya menjadi korban, teman-teman. Kemudian bisa juga karena sarang kurang tertata rapi, sehingga yang sering terjadi anakan kenari dengan tidak sengaja terjerat kakinya, kepala, atau lehernya. Hal ini bisa membuat anakan kenari menjadi cacat, bahkan bisa berujung menjadi kematian, teman-teman. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor piikan kenari. Biasanya terjadi aksi saling menginjak antar sesama piyik kenari dalam sarang pada saat berebut minta loloh dari indukannya. Dan yang menjadi korban lagi-lagi kebanyakan anakan kenari yang paling bungsu atau yang menetas paling akhir karena kondisinya masih lemah dibandingkan dengan anakan kenari yang lebih dahulu menetas. Kemudian bisa juga piikan kenari lahir abnormal, prematur, atau cacat, sehingga bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya untuk faktor yang keempat yaitu faktor indukan betina, teman-teman. Jadi sang induk ini tidak mau meloloh anakan kenari yang baru saja menetas. Ini penyebabnya juga bisa bermacam-macam. Yang pertama, sang induk betina hiperprotektif, artinya terlalu over dalam melindungi anaknya sehingga tidak mau turun sarang untuk mengambil makanan untuk anak-anaknya. Akibatnya anakan kenari terlambat atau bahkan tidak memperoleh asupan makanan dari induknya sehingga berujung pada kematian. Kemudian bisa juga karena sang induk ceroboh sehingga ada anakan kenari yang tanpa sengaja terinjak-injak oleh indukannya. Jadi mati karena terinjak oleh indukannya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu faktor kita sebagai pemilik burung. Jadi kita lupa atau telat dalam memberikan asupan makanan untuk diloloskan ke piikan kenari, sehingga si indukan betina ini kesulitan dalam meloloh anaknya karena kita telat atau lupa menyediakan makanan seperti telur puyuh, sawi, jagung, atau pisang.
Nah, jika dilihat dari faktor-faktor yang saya jelaskan tadi, berarti ikan kenari saya ini mati karena faktor dari indukan si betina yang tidak mau meloloh anaknya sendiri. Bisa kita lihat di sini anakan kenari mati dalam keadaan tembolok yang kosong, tidak ada makanan karena tidak diloloh oleh indukannya. Dan saya juga kurang mengawasinya teman-teman. Kebetulan ini juga indukan betina tembean yang baru pertama kali produksi. Seharusnya untuk indukan betina tembean atau yang baru pertama kali produksi itu perlu pengawasan lebih lagi. Oke teman-teman, jadi ini bisa buat pengalaman dan juga pembelajaran buat teman-teman semua, terutama juga khususnya buat saya dalam berternak kenari. Jadi solusinya untuk meminimalisir anakan kenari mati di usia dini, yang pertama teman-teman lakukan pengawasan dan perawatan intensif, terutama pada saat masa kritis, yaitu sampai usia anakan kenari 1 minggu. Kemudian untuk pemberian asupan makanan ini jangan sampai telat, apalagi lupa teman-teman. Kemudian setiap 3-4 jam sekali lakukan pemeriksaan kondisi PY kenari. Dan yang terakhir tentunya selalu menjaga kebersihan sarang dan kandang kenari teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang baru ingin belajar dalam berternak kenari. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kicau mania, salam kenari mania.